Negara kecil yang ada di tengah-tengah Italia ini namanya Vatikan. Dengan luas yang nggak lebih besar dari Kelurahan Menteng, Vatikan jadi negara paling kecil di dunia. Karena letaknya yang ada di tengah-tengah Italia dan jadi negara yang nggak punya akses laut, tentunya Vatikan bukan negara yang bisa ngandelin sumber daya alam buat ekonominya. Menariknya, negara yang jadi pusat gereja Katolik Roma ini juga nggak mungut pajak. Jadi nggak ada tuh yang namanya pajak penghasilan atau pajak buat pembelian barang. Nah, kalau gitu pertanyaannya, dari mana sumber pendapatan negara Vatikan? Oke, mungkin sebagian dari kita udah tahu kalau Vatikan itu pusat dari organisasi keagamaan paling kaya di dunia, Kristen Katolik. Sistem pemerintahan negara ini dijalanin sama Holy See atau Tahta Suci dan dipimpin sama Paus. Buat tahu detail sumber pendapatan negara ini sebenarnya nggak gampang, karena emang karakteristik organisasi yang tertutup buat buka informasinya. Sebenarnya selama lebih dari 1 dekade terakhir, Paus Fransiskus udah sering ngedorong supaya birokrasi di Vatikan bisa lebih transparan. Tapi ini belum ngeliatin hasil yang signifikan, soalnya informasi keuangan Vatikan masih sulit buat diakses secara terbuka. Banyak orang pun penasaran dan menerka-nerka, berapa banyak uang atau aset yang dikelola sama Vatikan. Nah, pertanyaan itu akhirnya terjawab di tahun 2021. Mantan Kepala Sekretariat Ekonomi Vatikan, Juan Antonio Guerrero bilang, total aset yang dikelola Vatikan itu nyampe 3,9 miliar euro, atau setara sekitar 69 triliun rupiah. Sementara itu, Bank Vatikan yang merupakan bank resmi berkaitan dengan kegiatan Vatikan diperkirakan mengelola aset sebesar 5,2 miliar euro. Terus, buat pemasukannya sendiri, Vatikan ini ngedapetin dari 3 sumber utama. Pertama, yang paling besar itu dari hasil investasi. Berdasarkan informasi yang beredar nih, Vatikan itu punya lebih dari 5.000 properti yang tersebar di seluruh dunia. Walaupun jumlahnya ada banyak, sebagian besar di properti ini sebenarnya disewain secara cuma-cuma. Jadi, Vatikan justru ngeluarin biaya buat properti ini. Selain properti, Tahta Suci juga investasi di saham dan surat utang. Nah, buat investasi ini, Vatikan tetap jadi nilai Katolik sebagai acuannya. Jadi, Vatikan ini nggak bakal investasi di perusahaan-perusahaan yang bertentangan sama nilai Katolik. Terus, sumber pemasukan kedua terbesar Vatikan datangnya dari donasi. Sebagai organisasi keagamaan terbesar dunia, nggak mengejutkan kan kalau nilai donasi buat operasional gereja jadi sumber pendapatan terbesar kedua Vatikan. Nilai dari sumbangan ini per tahunnya bisa nyampe lebih dari 3 triliun rupiah, berdasarkan data resmi pemerintah Vatikan. Nah, donasi ini kebagi jadi 2 macam. Pertama, yang donasi emang penggunaannya dikhususin buat kegiatan Tahta Suci. Yang kedua, donasi yang emang khusus buat operasional kegiatan Paus atau bisa dikenal dengan Peter's Pence. Terakhir, sumber pendapatan Vatikan itu datang dari turisme. Sebagai pusat dari organisasi keagamaan, Vatikan, Kapel Sistina, Basilika Santo Petrus, dan museum-museumnya itu bisa narik jutaan wisatawan dan peziarah agama setiap tahun. Buat informasi aja, Museum Vatikan ini jadi salah satu tempat wisata paling terkenal di dunia. Tahun 2019, itu diproyeksi minimal ada 6 juta orang yang ngunjungin museum itu. Jadi Vatikan dapat uang dari tiket museum, tur, sampai penjualan souvenir. Sayangnya nih Vatikan nggak ngebeberin berapa uang mereka dapat dari sumber pemasukan ini. Jadi kalau kita lihat dari data pendapatan Vatikan tahun 2022 yang nyampe 870 juta dolar Amerika, itu 65%-nya dari investasi. Terus 30% itu datang dari donasi sama Peter Spence. Terakhir 5%-nya ini datang dari turis. Nah, uang pemasukan yang nyampe lebih dari 14 triliun rupiah itu sebenarnya lumayan besar. Karena jumlah populasi penduduk di Vatikan sendiri sebenarnya nggak nyampe 1.000 orang. Tapi kenyataannya anggaran keuangan Vatikan terus defisit setiap tahunnya. Kondisi keuangan Vatikan ini emang udah jadi perhatian banyak orang, nggak terkecuali Paus Fransiskus. Soalnya, walaupun setiap tahunnya ngantongin pendapatan belasan triliun rupiah, Vatikan ini setiap tahunnya terus rugi. Bahkan berdasarkan data yang beredar, di pertengahan tahun lalu aja, Vatikan boncos 83 miliar euro atau setara hampir 1,5 triliun rupiah. Kok bisa? Salah satu penyebabnya itu pengeluaran buat pembayaran pensiun yang terus membengkak. Kalau kita lihat nih, di tahun 2022 aja, pengeluaran Tahta Suci buat dana pensiun nyampe 631 miliar euro atau setara sekitar 11,3 triliun rupiah. Uang yang dikeluarin Vatikan buat bayar dana pensiun ini terus membengkak, seiring dengan semakin panjangnya harapan hidup. Nah, permasalahan ini pun jadi perhatian Paus. Pada November tahun 2024, Paus bilang, dana pensiun Vatikan ini lagi ngadepin masalah ketidakseimbangan serius. Makanya perlu perubahan struktur dalam operasional dana pensiun ini. Paus Fransiskus ini emang udah sering banget nyorotin masalah defisit keuangan Vatikan.
Paus yang berasal dari Argentina itu bahkan sempat nargetin kalau tahun 2025 anggaran Vatikan udah nggak boncos lagi. Makanya dia minta ke lebih dari 200 kardinal buat ngasih effort lebih buat nyehatin kas Vatikan. Sebenarnya berbagai langkah penyehatan keuangan ini udah diambil sama Paus. Kayak misal waktu periode pandemi Covid. Paus ini sempat merintah kardinal buat potong gajinya sebesar 10% biar defisit Vatikan nggak makin dalam. Pemangkasan gaji ini berlanjut sampai tahun lalu. Sekretariat Ekonomi Vatikan mutusin buat cuma bayar gaji pokok kardinal, jadi nggak bayar yang insentif yang lain. Berdasarkan informasi dari media lokal Itali, seorang kardinal yang mimpin departemen di Vatikan itu dapat gaji sekitar 5.000 euro atau sekitar 89 juta rupiah per bulannya. Nggak cuma motong gaji, Vatikan juga mangkas anggaran beberapa program unggulannya biar kasnya bisa lebih sehat lagi. Kayak contohnya nih, program operasi media multibahasa Vatikan yang bakal dikurangin anggarannya. Di sisi lain, Paus ini juga berupaya nambah pemasukan buat tahta suci. Paus yang sekarang lagi dirawat secara intensif karena penyakit pernapasan, ternyata sempat memerintahkan pembentukan komisi tingkat tinggi baru. Komisi ini tugasnya naikin donasi buat Vatikan. Rencana ini ternyata sempat menimbulkan perdebatan antara Paus dengan beberapa kardinal. Tapi akhirnya 26 Februari lalu, komisi donasi untuk tahta suci akhirnya dibentuk. Lewat komisi baru ini, tahta suci berharap pendapatan dari donasi umat Katolik bakal naik. Tapi kayaknya target itu masih bakal ngadepin permasalahan lain, yaitu kepercayaan dari para umat Katolik. Kayak tadi di awal udah gue bilang, Vatikan ini identik sama kerahasiaan informasi negaranya. Nah, ini nih yang ngebuat sejumlah orang bertanya-tanya, gimana nasib dari donasi yang mereka berikan? Pada akhirnya, minimnya transparansi ini ngebuat donasi dari umat Katolik ini menurun. Walaupun sebenarnya Paus sudah berupaya buat terus dorong transparansi, ngebalikin kepercayaan umat Katolik ini kayaknya bukan hal yang gampang. Soalnya di tengah upaya perbaikan transparansi, Vatikan sempat ngadepin skandal keuangan. Skandal ini dikenal dengan nama Sloane Avenue. Jadi di tahun 2014, Sekretariat Negara Vatikan itu investasi sekitar 350 juta euro buat beli sebagian saham sebuah gedung di Sloane Avenue, London, Inggris. Ternyata seiring waktu, Vatikan ini ngerasa ditipu dengan deal tersebut. Vatikan pun ngeluarin uang lebih buat keluar dari perjanjian itu. Dan pada akhirnya, Vatikan pun mutusin buat jual rugi aset itu. Berdasarkan laporan yang beredar, nilai kerugian yang diterima Vatikan itu nyampe 140 juta euro atau setara sekitar 2,5 triliun rupiah. Kasus ini pun nyeret seorang pejabat kardinal, Angelo Becciu. Becciu dianggap menyalahgunakan jabatannya terkait pembelian properti di kawasan elit London itu. Ini pun jadi pertama kalinya seorang tokoh gereja Katolik yang berkuasa memegang posisi tinggi diadili Vatikan karena pelanggaran keuangan. Nah, setelah kasus ini mencuat, publik pun kembali menjadi khawatir dengan pengelolaan keuangan di Vatikan. Makanya, buat kembali kepercayaan umatnya, Paus selama beberapa tahun terakhir gencar buat dorong transparansi pengelolaan keuangan tahta suci. Dan emang ini udah ngeliatin hasil sih secara bertahap. Kayak tadi kita udah bisa ngeliat budgeting tiap tahun dari Vatikan itu sendiri. Walaupun emang masih jauh dari kata transparan, banyak pihak nilai Vatikan di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus udah mulai bisa ngasih informasi keuangan Vatikan secara terbuka.